Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahiran itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu Sakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara kepada engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan kunyatakan kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC. Saya sedang liburan. Saya berjuang untuk juga hadir menyapa Anda melalui setiap permenungan ini.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kisah tentang Sakaria. Dalam permenungan saya, Tuhan selalu berkenan kepada setiap orang yang merendahkan diri dan selalu setia berharap pada belas kasih Tuhan. Pertanyaan buat kita renungkan. Dalam setiap kesulitan hidup kita, dalam setiap pergumulan hidup kita, apakah kita terus menantikan anugerah dan berkat-berkat yang datang dari Tuhan? Oh, betapa indahnya orang yang selalu menantikan dan berharap akan belas kasih yang datang dari Tuhan. Kesetiaan Sakaria akhirnya mendatangkan berkat bagi dia dan bagi semua orang yang beriman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Tuhan menuntut kita untuk tetap setia datang kepadanya. Kita datang dengan doa-doa kita. Kita bersujud di hadapan Tuhan. Sekalipun kadang kita mengalami kebimbangan dan ketakutan. Sekalipun kita merasa kita tidak layak dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, ketika kita merendahkan diri kita, Allah akan mengangkat kita dan menjadikan kita orang-orang sebagai alat pilihannya. Tuhan tidak melihat siapa kita. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Tetapi Tuhan melihat sekali lagi pertobatan yang kita lakukan dan selalu mendekatkan diri kita dengan Tuhan, maka kita akan mengalami belas kasih berlimpah dari Tuhan. Sakaria, ketika dia dihadapkan pada malaikat, dia menjadi takut. Bagaimana mungkin? Karena saya sudah umur, sudah lanjut usia, dan istri saya juga demikian. Tetapi malaikat Gabriel mengatakan, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau menyembuhkan Anda, Tuhan mampu melakukan itu. Kalau mujizat harus terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan pasti melakukan itu. Asalkan kita mau menyerahkan hidup kita. Kita mau tetap percaya dalam situasi sulit apapun hidup kita. Bahwa Dia Allah, Allah, dan Allah yang tidak akan pernah melupakan Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari kebingungan, ketakutan, ketidakpercayaan Sakaria dan Elisabet, akhirnya lahirlah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Kita juga kadang tidak percaya karena semua masa lalu kita, karena kedosaan kita. Tapi percaya, kalau Tuhan menangkap Anda, Tuhan memilih Anda, Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita semua. Oh, sungguh luar biasa Tuhan kita. Maka percaya Bapak Ibu, siapapun kita, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Maka mari kita dekat dengan Tuhan, kita masuk dalam rumah Tuhan, kita berharap pada belas kasih-Nya, maka kita akan menerima belas kasih berlimpah dari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat demi berkat yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Atas setiap mujizat sekecil apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkatilah kami selalu Tuhan, agar kami semakin mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu yang penuh dengan sukacita. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang sakit. Kau jamah mereka dengan belas kasih-Mu. Orang-orang yang saat ini sedang bergumul dengan persoalan mereka, Kau berikan mereka jalan keluar yang terbaik. Karena hanya Engkau tempat perlindungan kami. Kami puji Engkau Bapa,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.